Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berlalu, saatnya saat ini kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal merupakan bulan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut sebagai peningkatan? Karena kita sudah terbiasa, sudah terlatih di bulan Ramadan selama sebulan penuh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita berpuasa dan menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Di malam hari kita melakukan ibadah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, i'tikaf. Ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita telah melakukan latihan. Sudah semestinya pada saat memasuki bulan Syawal, diri kita sudah terbiasa. Nafsu kita sudah terbiasa untuk ditahan atau dikekang, tidak melakukan kemaksiatan itu. Sehingga jika kita lihat begitu banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini, jika kita berpatokan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang beribadah melakukan ibadah malam di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kata Rasul. Mereka ikhlas karena Allah, mereka beriman kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa pada saat ini kita dalam keadaan bersih. Kita dalam keadaan suci dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, baik puasa maupun ibadah di malam hari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tetapi ternyata hubungan kita bukan hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, tetapi kita juga memiliki hubungan sesama umat manusia. Jika dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita di bulan suci Ramadan, tetapi dosa kita kepada sesama umat manusia itu Allah tidak memiliki hak untuk menghapusnya atau memaafkannya. Oleh sebab itu pada saat memasuki tanggal 1 Syawal, kita setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk bermaaf-maafan. Kita disunnahkan untuk saling memaaf-maafkan. Kenapa? Jika hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bersih atau sudah selesai karena ketaatan kita di bulan suci Ramadan, maka dosa kita kepada umat manusia sudah saatnya di bulan Syawal ini kita saling meminta maaf. Maka sudah menjadi tradisi di antara kita saling kunjung mengunjung. Kita saling menziarahi kepada sanak kerabat, kepada saudara dan kepada tetangga jiran tetangga. Kenapa? Karena kita ingin bersih dari dosa kita kepada sesama manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita lihat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia sampaikan dalam bentuk dialog kepada sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat?" Kalimat yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rugi, tetapi bangkrut. Berarti ini lebih parah lagi dari kerugian. Lalu sahabat memberikan pendapat, "Ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah mereka pada saat hadir nanti di akhirat, la dirhama wala mala. Mereka tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki harta kekayaan." Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan itu wahai para sahabatku. Orang yang bangkrut itu adalah mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, datang nanti di padang mahsyar membawa pahala ibadah yang begitu banyak. Pahala sholat ia bawa, pahala zakat ia bawa, pahala haji ia bawa, pahala sedekah ia bawa, dan seluruh pahala ia bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pahala sebanyak itu, karena begitu banyak dosanya kepada umat manusia,
dosanya kepada sesama manusia, sehingga pahala itu habis dan tentu nanti pada saatnya dia akan menanggung beban dosa-dosa orang lain. Sebagai contoh, bahwa mereka yang bangkrut itu adalah pada saat nanti di padang mahsyar dia membawa pahala sholat misalkan, tetapi pada saat ia ingin menuju surga, datang sekelompok manusia. Wahai Allah, kata mereka, dulu pada saat di dunia dia menyakitiku, dia telah melakukan kezaliman kepadaku, oleh sebab itu hari ini aku menuntut kepadamu ya Allah untuk keadilanmu. Sedangkan pada saat itu yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak lagi berguna harta kekayaan kita. Lalu apa? Bagaimana cara kita membayar dosa kita atau kezaliman kita kepada umat manusia, kepada sesama manusia? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, coba lihat kepada hambaku yang ingin menuju surga itu. Kalau dia memiliki pahala puasa, memiliki pahala sholat, ambil pahalanya. Lalu orang yang datang tadi, dia meminta keadilan, lalu dia mengambil pahala ibadah kita. Sehingga jika banyak orang yang kita zalimi, semakin banyak orang mengambil pahala-pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pahala kita sudah habis, lalu bagaimana kata hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah mengatakan, sekarang mana dosamu? Bagikan dosa itu kepadanya. Yang dulunya orang ini memiliki ketaatan yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kepada umat manusia, kepada sesama manusia, dia begitu buruk di hadapan sesama umat manusia. Jadi, walaupun begitu banyak ibadah pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sesama umat manusia kita melakukan keburukan atau menganiaya, menzalimi, ini akan menjadi bencana pada saat kita nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu kepada siapa orang yang pertama yang mesti kita minta maaf? Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang tuamu, ibu bapakmu, karena mereka orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya pada saat di Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, setelah kita selesai ibadah Ramadan, setelah selesai Idul Fitri, yang pertama kali orang yang kita jumpai, yang pertama kali orang yang kita meminta maaf adalah kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya semasa hidupnya, tetapi orang tua itu tidak menjadikan sebab ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain kepada kedua orang tua, kita juga meminta maaf kepada pasangan kita. Dan yang terakhir kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita, baik berinteraksi secara offline, yakni kita bertatap muka langsung, maupun mungkin di antara kita yang berinteraksi secara online. Karena zaman canggih ini bukan hanya mulut yang melakukan dosa, tetapi jari jemari kita juga sering melakukan dosa dengan komentar ataupun postingan-postingan yang mungkin menyakiti hati orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, sehingga derajat takwa itu akan selalu ada di dalam hati kita hingga menjelang akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin.